Assalamualaikum, matur suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Hari ini hari indah, kemarin mendung dan sekarang indah. Semua hari indah sebenarnya, tapi hari ini lebih terang dari hari kemarin ya. Aku akan membacakan salah satu cerpen tetap di antologi cerpen Juwita yang Terukir Bunga Ibu yang mekar di Padang Gersang Jiwa publishernya Alinea. Oke, aku bacakan ya. Let's go. Derajat Ibu Sungguh Luar Biasa. Karya Izrin Afkarina. Aku duduk termangu berpikir tentang masa haid yang telah lewat beberapa hari. Namun aku merasa kok aku tidak mengalami haid sama sekali ya pada bulan itu. Awal Maret aku mencoba membeli test pack. Setelah dicek, alhamdulillah ternyata ada garis 2 muncul perlahan meskipun samar. Masih ragu dengan hasil test pack tersebut, aku meminta suami untuk pergi ke bidan terdekat dan benar sekali. Janin itu sudah berkembang selama 1 bulan 5 hari. Selama masa kehamilan selalu ada momen berharga yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Mulai enggan makan nasi, mual sampai muntah, tubuh lemas hingga merasakan adanya pergerakan lucu dalam perut. Selama masa kehamilan aku mulai mengerti kenapa wanita itu istimewa di hadapan Allah dan surga berada di bawah kakinya. Ada sebuah pengorbanan besar dalam hidupnya selama masa kehamilan. Ia rela menahan sakit yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh seorang laki-laki. Dan ia pun merelakan bentuk tubuhnya berubah, serta berat badannya bertambah demi perkembangan dan pertumbuhan janin yang sehat agar lahir dengan selamat. Saat persalinan tiba, ada sedikit takut dan grogi. Mulai kontraksi palsu sampai tiba-tiba ketuban pecah lalu pembukaan 8. Sungguh sakit yang luar biasa. Allah begitu hebat memberikan rasa sakit yang tiada tara bandingannya. Ku pertaruhkan seluruh nafasku demi keluarnya malaikat kecil yang Allah titipkan ini. Rasa sakit itu hilang ketika isak tangis terdengar dari bayi yang kulahirkan. Rasa sakit yang luar biasa tadinya terbayar sudah dengan kehadiran malaikat kecil nan cantik jelita dan sehat kuat. Aku berpikir awalnya menjadi ibu itu mudah karena mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Ternyata hal itu malah membuat mentalku semakin memburuk. Rasa bersalah hanya itulah yang selalu ada dalam benakku. Aku merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik. Kata orang zaman sekarang, aku terserang baby blues. Ketika mental jiwa, kesehatan, dan ketenangan harus terjaga karena sedang memberikan ASI eksklusif, disitulah aku merasa sangat sulit untuk diterapkan. Perlahan hari demi hari berganti bulan, aku belajar untuk ikhlas. Menenangkan diri, menciptakan bahagia sendiri agar ASI dan bayiku tetap sehat. Semenjak ada bayi kecil dalam hidupku ini, semua berubah. Mulai dari jam tidur, jam makan, aktivitas seharian semuanya berantakan. Aku belajar ikhlas dan berdamai dengan diriku sendiri karena ini adalah jalan pilihanku. Aku harus bertanggung jawab semua resiko yang datang mengetuk dalam kehidupanku. Setiap fase aku hadapi dengan ikhlas, mencoba untuk selalu ikhlas. Mulai dari anakku merangkak, berjalan, berlari, tumbuh gigi, hingga masa tantrum dan masih banyak lagi momen bersama bayi kecilku ini yang sekarang ini sudah masa di mana dia di fase toddler.
Momen seperti benar membangun mentalku, aku dituntut untuk tetap waras, tenang, dan sabar. Itulah ya ikhlas, tenang, sabar, dan waras. Aku telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu, suatu pangkat yang paling istimewa dibandingkan pangkat yang lain. Aku memang bukan ibu yang sempurna bagi anakku, tapi aku akan terus belajar agar kelak menjadi ibu yang paling hebat bagi anakku. Menjadi ibu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ia adalah manusia yang tulus mencintai anak-anaknya tanpa balas budi. Hei anak, balas budi dong. Tidak terbayangkan jika aku tiada saat bayiku itu lahir. Akankah ada orang ya yang sangat tulus menjaga dan merawatnya dengan sepenuh hati? Pasti nanti ada jalan lain dari Allah, dari Tuhan untuk bayimu, Mbak. Oke, lanjut. Menjadi ibu baru itu adalah peran nyata dalam kehidupan wanita. Sang Maha Sutradara tahu bahwa siapapun yang terpilih menjadi ibu adalah kamu, wanita yang kuat, wanita yang hebat, dan wanita yang tangguh. Mau bagaimanapun masa lalumu atau sekejam apapun sikapmu terhadap anakmu, bukan kejam kali ya, galak. Kamu tetaplah menjadi ibu bagi mereka, ya kan? Karena tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu. Anakmu telah mewarisi darah dan mengalirkan darah dari tubuhmu, dari tubuh ibu. Dan sampai saat ini aku masih belum percaya bahwa aku bisa menjaga dan membesarkan serta mendidik dia menjadi anak kuat dan cerdas. Semua itu tidak terlepas dari doa-doa yang selalu kuucapkan setiap selesai beribadah. Sejauh ini aku merasa bangga loh pada diriku sendiri dan selalu bersyukur masih bisa menjaga dan merawat gadis kecilku yang cantik, jelita, dan cerdas ini. Tak berhentinya aku bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan malaikat kecil yang juga pandai bersyukur. Wow, ibunya pandai bersyukur, malaikat kecilnya juga pandai bersyukur. Wah, hebat. Semoga kelak aku dan suami bisa menjadi orang tua teladan bagi anakku dan dia juga kelak menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah, mencintai agamanya, mencintai Tuhan dan juga Rasulnya serta berbakti kepada orang tua. Amin. Astungkara. Sepucuk puisi untuk anakku. Fajar sedang tidak menampakkan cahayanya. Hujan membasahi tanah kelahiranmu. Derasnya hujan tak menepis pengorbanan kami untuk segera mengeluarkanmu dari rahim ibu. Isak tangis menghapus segala rasa sakit itu. Semua orang menanti kehadiranmu. Mereka tersenyum bahagia atas wajah lahir yang manis di bumi ini. Mereka tersenyum bahagia saat wajah manis hadir di bumi. Doa ayah dan ibu, semoga engkau kelak menjadi wanita yang dimuliakan oleh banyak orang. Karena akhlakmu sesuai nama yang kami berikan untukmu. Tertulis, ayah bunda yang mencintaimu karena Allah. Wah, doanya baik sekali. Doa terbaik selalu terucap untuk anak-anak kita ya. Dan ini adalah puisi terbaik yang terucap oleh orang tuanya kepada anaknya. Wow. Terima kasih. Kalian semua yang ingin coret-coret, curhatan, ya silakan coret-coret tulis. Kirimkan ke alamat email di bawah ini yaitu suarasanglili@gmail.com. Lili tunggu dan Lili akan bacakan untuk semuanya. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Karena dengan mendukung channel ini, maka semeton semua mendukung kreativitas menulis para semeton. Oke? Dan juga kreativitas untuk selalu bisa mendengarkan orang lain lewat channel ini. Semoga ya. Amin. Astengkara. Oke, matur sukses. Sampai bertemu dengan episode selanjutnya. Wassalamualaikum.